Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar, di mana untuk kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang isim mausul ya. Ini pembahasan kita masih tentang jenis-jenis isim ya. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang isim isyarah ya, atau bisa kita katakan sebagai kata petunjuk ya. Dan hari ini pada kali ini kita akan membahas tentang isim mausul ya. Apa itu isim mausul? Kita cek bareng-bareng di sini ya. Isim mausul ya, kalau kita lihat di sini ini adalah sebagai apa? Sebagai kata penghubung ya. Sebagai kata penghubung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pun nanti kan juga ada kata penghubungnya. Nah, di sini di bahasa Arab ini nanti juga akan ada kata penghubungnya yang disebut dengan isim mausul. Di sini maka dapat dikatakan bahwasanya isim mausul itu adalah kata sambung ya, atau kata penghubung, di mana isim mausul ini berfungsi untuk menghubungkan atau menggabungkan beberapa kalimat atau beberapa pokok pikiran ya. Sehingga menjadi satu kesatuan kalimat yang sempurna seperti itu. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia itu biasanya diwakili dengan kata yang ya. Diwakili dengan kata yang ya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan di sini ya, saya ingin membeli rumah. Rumah yang bagaimana? Rumah yang warnanya biru. Seperti itu. Nanti di sini ada dua kata, ada dua kalimat ya. Saya ingin membeli rumah. Kemudian yang kedua adalah rumah yang berwarna biru. Sehingga kalau kita digabung ya, saya ingin membeli rumah yang warnanya biru seperti itu. Nah, nanti mirip seperti ini ya tentang penggunaan dari isim mausul ini. Nah, di sini isi mausul ini membutuhkan suatu kalimat sebagai penjelas ya, agar maknanya sempurna ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Sama halnya dengan ini ya, kalau kita sudah menggunakan misalkan contohnya tadi ya dalam bahasa Indonesia, saya ingin membeli rumah yang, ya kalau cuma berhenti di situ saja ya berarti kalimatnya belum sempurna ya, masih ada sesuatu yang menggantung. Makanya setelah kata yang itu harus ditambahkan kalimat yang lainnya. Misalkan contohnya ya, saya ingin membeli rumah yang berwarna biru seperti itu. Ya sama halnya dengan nanti ya ketika kita cek di tentang penggunaan isim mausul, maka isim mausulnya juga membutuhkan suatu kalimat penjelas ya, agar apa? Agar maknanya sempurna. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan isim mausul itu pertama, apakah isim itu mudzakkar atau muannas ya. Isim yang berhubungan dengan isim mausul itu apakah termasuk mudzakkar atau muannas? Karena nanti akan berbeda ya penggunaan isim mausulnya, untuk mudzakkar seperti apa, kemudian untuk muannas seperti apa, itu akan berbeda. Kemudian yang kedua, apakah isim itu termasuk mufrad, musanna atau jamak ya. Nanti ini juga akan berbeda ya, penggunaan isim mausul untuk mufrad mudzakkar itu akan berbeda dengan yang mufrad muannas ya. Sama halnya untuk musanna yang mudzakkar dan musanna yang muannas itu akan menggunakan isim mausul yang berbeda. Dan di sini untuk isim mausul ya, isim mausul di dalam bahasa Arab ini ada ini, kalau di sini ya secara umum ada berapa? Ada sekitar 7 ya. Yang kita bedakan berdasarkan gendernya, dan juga kita bedakan berdasarkan jumlahnya ya. Oke, misalkan pertama untuk yang mudzakkar ya. Mudzakkar yang mufrad, yang tunggal, itu isim mausul yang kita gunakan adalah yang alladzi ya. Jadi kalau alladzi itu akan berhubungan dengan isim apa? Isim mudzakkar yang mufrad ya, kalau alladzi. Sedangkan kalau isim mudzakkar yang musanna, maka di sini yang digunakan adalah alladzani. Ya, alladzani. Dan kemudian ketika berhubungan dengan isim mudzakkar yang jamak, maka isim mausul yang digunakan adalah alladzina. Itu kalau untuk yang mudzakkar ya. Kalau mudzakkar mufrad itu menggunakan alladzi, mudzakkar musanna menggunakan alladzani, dan untuk mudzakkar yang jamak menggunakan alladzina. Kemudian untuk muannas ya, untuk muannas yang mufrad, muannas yang tunggal itu kita menggunakan kata isim mausul yang allati ya. Allati itu untuk muannas yang mufrad.
Sedangkan untuk muannas yang musanna, yang muannas tapi yang dua, maka kita gunakan adalah yang allatani. Dan untuk muannas yang jamak, ya untuk semua isim muannas yang jamak apa saja ya, maka di sini kita bisa menggunakan yang allati atau juga bisa menggunakan yang allai. Ya, ada dua ya, ada yang menggunakan allati, ada juga yang menggunakan allai. Itu untuk yang muannas yang jamak ya. Untuk biar lebih pahamnya nanti kita cek ya, kita cek salah satu beberapa contoh yang dari dalam Al-Qur'an yang terdapat isim mausulnya ya. Oke, yang pertama kita cek dari surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Di sini panggalan ayatnya adalah ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya. Di sini isim mausulnya mana? Isim mausulnya adalah yang alladzi. Tadi kan alladzi kan untuk apa? Untuk mudzakkar yang mufrad ya. Mana yang termasuk mudzakkar yang mufrad? Ini ya dari kata robba ya. Robba ini termasuk apa? Atau aslinya adalah robbun ya. Robbun, tapi kalau sini menjadi robba. Robbun itu artinya apa? Artinya Tuhan ya. Robbun artinya Tuhan ya. Robbun ini kalau kita cek dari katanya, dari hurufnya ya, Robbun itu termasuk mudzakkar ya. Termasuk mudzakkar dan juga termasuk yang mana? Yang mufrad ya. Karena Robbun ya termasuk yang mudzakkar dan mufrad, maka untuk isim mausul yang digunakan adalah alladzi. Nah, di sini setelah alladzi yang khalaqakum ini berarti sebagai kalimat penjelas ya. Sebagai kalimat penjelas dari kata penggunaan isim mausul ini. Kalau cuma berhenti sampai alladzi saja, maka nanti kalimatnya belum sempurna. Seperti itu, ya. Di sini kalau kita artikan secara singkat ya, nanti silakan dicek di arti secara sesungguhnya di Al-Qur'an. Yang kalau kita cek secara singkat artinya adalah wahai manusia, ya, sembahlah Tuhanmu, ya. Ya ayuhan nasu budu, wahai para manusia sembahlah Tuhanmu, ya. Yang mana Tuhan yang mana? Tuhan yang telah ya, yang telah menciptakanmu ya. Alladzi yang khalaqakum yang menciptakanmu. Seperti itu. Jadi di sini alladzi ini adalah isim mausul untuk apa? Untuk yang mufrad mudzakkar. Yang mana yang mufrad mudzakkar? Itu yang rabb ini ya. Rabbun ini ya. Kenapa kok menjadi rabbukum, Pak? Nanti akan ada penjelasan di video berikutnya ya. Jadi di sini intinya adalah ada isim mausul alladzi itu digunakan untuk yang isim mufrad mudzakkar. Mana yang isim mufrad mudzakarnya itu yang robba di sini ya, dari kata robbun. Berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 ya, hudal lil muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di sini isim mausulnya di sini adalah yang alladzina. Alladzina seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan bahwasanya alladzina itu untuk isim ya, isim mudzakkar yang jamak ya. Mana? Ya, kita cek di sebelumnya. Di sini ada kata lil muttaqina ya. Lil muttaqina ini adalah isim ya, isim mudzakkar ya, tapi yang jamak. Jamaknya yang apa? Jamak mudzakkar salim ya. Dari kata al-muttaquna. Tapi di sini menjadi lil muttaqina. Nah, karena ini adalah jamak ya, dan jamaknya adalah jamak mudzakkar, maka ketika digunakan isim mausulnya menggunakan yang alladzina ya, lil muttaqina ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa yang mana? Yang beriman kepada hal-hal yang gaib di sini. Nanti di sini kalau kita cek berarti yu'minu alladzina yu'minuna bil ghaibi ini adalah kalimat penjelasnya ya, kalimat yang untuk menjelaskan biar ini menghasilkan pemahaman yang sempurna ya, penggunaan dari isim mausul alladzina ini. Dan berikutnya ya, dan berikutnya adalah di surat An-Nisa ayat 16 di sini walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma ya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji
di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, ya. Walladani, ya. Di sini kan walladani kan digunakan untuk apa? Untuk mudzakkar, mudzakkar yang mana? Yang musanna, ya. Ya seperti ini. Ini contoh penggunaan isim mausul yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Oke, kita cek lagi contoh yang lainnya. Ya. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 24 ya. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Di sini ada isim mausul alati. Alati kan tadi dijelaskan bahwasanya untuk apa? Untuk isim muannats yang mufrad, ya. Isim muannats yang mufrad, ya. Mana isim muannats yang mufrad? Ya ini ya, isim yang an-naro ini ya, an-naru. An-naru yang berarti neraka, ya. An-naru ini termasuk apa? Termasuk isim muannats. Ya, isim muannats yang mufrad, ya. Sehingga di sini karena di sini an-naro adalah isim muannats yang mufrad, maka isim mausul yang digunakan adalah yang allati, ya. Dan kalimat seterusnya ini ya waquduhan nasu wal hijri adalah kalimat berikutnya ya yang disambungkan dengan kata-kata al atau isim mausul allati. Sehingga kalau kita cek artinya secara singkat di sini ya, fattaqun narol lati. Bertakwalah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya yang alati waquduhan nasu wal hijarah, ya. Dan bahan bakarnya adalah manusia dan ini ya al-hijarah ini apa bisa diartikan batu atau apa nanti silakan dicek di surat Al-Baqarah ayat 24 seperti ini. Contoh berikutnya ya, di sini sudah ada dalam surat Al-Ahzab ayat 4 ya. Wa ma ja'ala azwajukumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum. Ya. Di sini ada kata isim mausulnya adalah allai. Kalau allai tadi diterangkan bahwasanya untuk apa? Untuk muannas yang jamak, ya. Untuk muannas yang jamak, ya, seperti ini. Mana muannasnya jamak? Jadi kita kata aswajun, ya. Azwajun di sini adalah muannas, ya. Di sini adalah jamak di sini. Maka di sini yang digunakan adalah yang allai. Terakhir di surat Yusuf ayat 50 ya. Qala raji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Di sini ada kata allati, ya. Allati ya, allati ini untuk apa? Untuk tadi diterangkan allati adalah isim mausul yang untuk apa? Untuk isim jamak ya, jamak yang muannas, ya. Allati untuk jamak yang muannas. Mana yang termasuk jamak yang muannas? Ini adalah yang an-niswati, ya, an-niswati. Ini adalah jamak muannas ya. Yang artinya adalah para perempuan, ya. Para perempuan karena dia termasuk jamak muannas ya, jamak muannas dan jamak, maka untuk isim mausulnya yang digunakan adalah yang allati. Dan di sini seperti ada yang saya terangkan di depan ya, bahwasanya agar kalimat utama atau induk kalimat dapat dimengerti, maka setelah penggunaan isim mausul itu harus diikuti keterangan. Jadi yang bisa dikatakan sebagai anak kalimat ya setelah isim mausul tersebut. Biar apa? Ya biar dapat dimengerti ya. Ya kayak tadi kalau analoginya adalah tadi ketika saya menggunakan bahasa Indonesia ya misalkan ya, saya ingin membeli rumah yang. Kalau cuma berhenti sampai di situ berarti kan belum dapat dimengerti ya, yang bagaimana. Baru ketika ditambahkan anak kalimat atau kalimat berikutnya, maka nanti maksud dari perkataan itu akan jelas. Contohnya, saya ingin membeli rumah yang berwarna biru seperti itu. Sama halnya dengan penggunaan apa? Penggunaan dari isim mausul ini, ya. Misalkan di sini ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Maka di sini yang merah ini yang termasuk apa? Yang termasuk anak-anak kalimatnya alladzina, setelah itu baru ada
anak kalimatnya atau kalimat kedua ya agar mudah dimengerti ya di sini. Kemudian di sini juga ada anin nabail adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini di surat An-Naba ya. Ya. Anin nabail adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi hum fihi mukhtalifun ini adalah sebagai anak kalimatnya agar kalimatnya ini mudah dapat dimengerti atau memberikan makna yang sempurna seperti itu. Ini dari kata alladzi ya. Alladzi ini kan tadi untuk apa? Untuk isim mudzakkar yang mufrad ya. Dia kembali merujuk ke mana? Mana yang dia rujuk itu adalah yang ini ya, an-nabai ini. Ya. An-nabai ini adalah isim mufrad mudzakkar sehingga eh, untuk isim mausul yang digunakan adalah yang alladzi. Kemudian yang terakhir yaitu contoh yang terakhir adalah wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ya. Di sini ada kata alati ya, maka setelah alati yang uiddat lil kafirin ini adalah sebagai kalimat kedua atau anak kalimatnya ya. Alati ini tadi untuk apa? Untuk isim muannas yang mufrad ya. Yang mana dia merujuk ke mana? Merujuk ke yang anar dan neraka ya. Anar ini termasuk isim apa? Isim muannas yang mufrad sehingga di sini isim mausul yang digunakan adalah alati. Sehingga kalau yang di sini kalau diartikan ya, wattaqun naro ya. Bertakwalah kalian terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap ini apa? Neraka ya. Yang bagaimana? Yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir di sini. Ya, di sini ya. Ini contohnya ya. Jadi dari penggunaan isim mausul di sini. Oke, untuk memperjelas lagi tentang penggunaan isim mausul, ini sini akan kita cek ya. Di sini ada beberapa contoh penggunaan dari isim mausul. Ya, caranya bagaimana ya? Apakah kita menggunakan yang alladzi, alatin dan lain sebagainya? Itu harus kita cek dari isim yang dirujuknya. Ya. Misalkan di sini ada titik-titik al-haqibatu, titik-titik alal maktabi lil mudarrisi. Ya, al-haqibatu itu artinya tas. Ya. Tas titik-titik di atas meja itu milik guru ya. Ya kalau diartikan tas yang ada di atas meja itu milik guru ya. Berarti di sini yang harus kita cek apa? Di sini al-hakibatu. Al-hakibatu ini itu termasuk apa? Termasuk isim muannas ya karena dia berakhiran takmar butoh. Kemudian muannas yang bagaimana? Apakah mufrad, musanna atau jamak? Kalau kita cek di sini ada termasuk yang apa? Yang mufrad. Berarti dia menggunakan mufrad muannas. Ya. Sehingga isim mausul yang tepat yang digunakan adalah allati ya. Karena ini termasuk al-haqibatu termasuk mufrad muannas sehingga isim mausul yang digunakan adalah yang allati. Terus kemudian yang kedua contohnya di sini al-qalamani titik-titik fi berarti maksurun ya. Al-qalamani ini apa? Termasuk isim apa? Isim mudzakkar ya. Mudzakkar yang apa? Yang musanna. Ya, karena yang musanna ini karena dia apa? Karena dia berakhiran alif dan nun kasroh. Maka ini termasuk apa? Termasuk ciri dari isim musanna. Dan musanna yang apa? Yang mudzakkar. Sehingga untuk isim mausul yang tepat untuk al-qalamani adalah yang alladzani. Ya. Al-qalamani alladzani. Ya, al-qalamani kenapa? Karena al-qalamani adalah mudzakkar yang mutsanna. Terus yang berikutnya contoh berikutnya al-kalbu. Ya. Al-kalbu titik-titik fil hadiqati maridun. Al-kalbu ini ya termasuk isim apa? Isim mudzakkar ya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai ciri-ciri muannas ya. Mudzakkar dan mudzakarnya apakah yang mufrad, musanna atau jamak? Ini adalah yang mufrad, yang tunggal. Karena mudzakkar yang mufrad, maka isim mausul yang cocok adalah yang alladzi ya. Al-kalbu alladzi fil hadiqati
maridun. Kemudian yang contoh yang terakhir di sini manir rijalu titik-titik amamal baiti al-jadidi, ya. Man itu siapa ya? Siapakah laki-laki yang berada di depan rumah yang baru, ya. Di sini harus kita cek apa? Cek dari kata ar-rijalu, ya. Ar-rijalu ini adalah laki-laki, ya. Laki-laki, tapi dia termasuk apakah yang mufrad, musanna atau jamak? Ar-rijalu ini adalah termasuk yang jamak, ya. Jamak yang mudzakkar. Karena dia jamak yang mudzakkar, maka untuk isim mausul yang cocok adalah alladzina. Seperti itu. Jadi itu pembahasan kita kali ini tentang isim mausul, di mana isim mausul itu adalah isim yang digunakan untuk penghubung ya, penghubung antara dua kalimat seperti itu. Untuk menentukan kata penghubungnya harus kita cek ya. Isim mausul itu nanti akan merujuk ke kata apa? Apakah dia termasuk mudzakkar atau muannas? Kemudian setelah itu apakah termasuk yang mufrad, musanna atau jamak. Sehingga kalau kita sudah bisa mengetahui informasi itu, maka kita bisa menentukan isim mausul mana yang akan digunakan. Oke, cukup sekian untuk materi kita hari ini tentang isim mausul. Kurang lebihnya sama maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.